Kepemimpinan gereja menurut Alkitab. Di dalam dunia yang sering memandang kepemimpinan sebagai soal kuasa, pengaruh, dan posisi, Alkitab memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang kepemimpinan gereja. Kepemimpinan gereja bukanlah soal menguasai, melainkan melayani, bukan mencari kehormatan diri, tetapi memuliakan Kristus. Gereja hanya akan sehat apabila dipimpin sesuai dengan prinsip firman Allah. Yesus sendiri menetapkan dasar kepemimpinan Kristen. Markus 10 ayat 42-45 berkata, Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kepemimpinan gereja harus meneladani Kristus yang merendahkan diri dan melayani dengan pengorbanan. Alkitab juga menegaskan bahwa pemimpin gereja adalah orang-orang yang dipanggil dan ditetapkan Allah. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus." Tujuan kepemimpinan gereja bukan membangun kerajaan pribadi, melainkan memperlengkapi jemaat agar tubuh Kristus dibangun. Kualifikasi pemimpin gereja tidak diukur dari kepandaian atau popularitas, tetapi dari karakter rohani. 1 Timotius 3 ayat 1-7 berkata, "Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat harus tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik dan disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis." Karakter adalah fondasi utama kepemimpinan gereja menurut Alkitab. Rasul Petrus menegaskan sikap hati yang harus dimiliki oleh para pemimpin gereja. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Pemimpin gereja dipanggil untuk menjadi teladan hidup, bukan penguasa rohani. Kepemimpinan gereja juga harus tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Titus 1 ayat 9 berkata, "Ia harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya." Tanpa kesetiaan kepada firman, kepemimpinan gereja akan mudah menyimpang dan menyesatkan jemaat. Alkitab juga mengingatkan jemaat untuk menghormati dan mendukung pemimpin yang setia. Ibrani 13 ayat 17 berkata, "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian mereka akan melakukannya dengan sukacita dan bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Kepemimpinan gereja adalah tanggung jawab yang berat karena harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada akhirnya, kepemimpinan gereja bertujuan membawa jemaat semakin serupa dengan Kristus. Kolose 1 ayat 28 berkata, "Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus." Pemimpin gereja yang setia akan selalu mengarahkan jemaat kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri.
Renungan ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan gereja adalah panggilan suci yang harus dijalankan dengan kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman Allah. Gereja yang dipimpin menurut Alkitab akan bertumbuh sehat dan memuliakan Kristus sebagai kepala gereja. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menetapkan pemimpin-pemimpin bagi gereja MU. Kami berdoa agar setiap pemimpin gereja hidup dalam takut akan Tuhan, setia kepada firman MU, dan melayani dengan hati seorang hamba. Jauhkan gereja MU dari kepemimpinan yang menyimpang dan mampukan jemaat untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Kiranya segala kepemimpinan di dalam gereja MU memuliakan Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.